Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Ompong Keluyuran. Kali ini kita rencananya mau masak-masak kawan. Kita nggak keluyuran kali ini. Kita mau masak rendang daging sapi dicampur sama kacang merah. Jadi kacang merah ini udah kita rendam dari kemarin. Ini awalnya itu bentuknya itu kecil, tapi setelah direndam satu malaman dia tampak lebih besar. Nah, ini dia tampak lebih besar. Nah, jadi bahan-bahan dasar yang kita butuhkan itu adalah ini dia. Dasar yang kita butuhkan yang pertama adalah ini cabai merah. Jadi cabai merah ini kurang lebih sekitar 1 on. Nah, ini juga ada bawang merah kurang lebih ya sama 1 on juga. Ini ada lengkuas atau laos, ini secukupnya. Ini kita ada kemiri di sini. Kemiri secukupnya aja supaya gurih. Nanti ini juga ada bawang putih. Nah, ini bawang putih. Ini juga ada kunyit. Nah, ini ada jahe. Jahe kita pakai sedikit aja jahenya sebagai penyedap. Jadi inilah bahan-bahan dasarnya. Ini juga ada cabai kering. Jadi nanti kita blender sama jadi satu semuanya. Ini sebagai bumbu tambahannya kita ada nih laos berarti tadi itu bukan lengkuas sama laos itu beda, tapi ini digeprek ya kawan ya, digeprek agar dia nanti pada saat memasak tuh keluar aromanya. Nah, ini ada 2 batang serai digeprek juga. Ini ada daun jeruk purut. Nah, ini ada daun salam tapi bukan assalamualaikum, daun salam. Ini ada kapulaga. Nih, kapulaga ada beberapa butir, juga ada bawang kayu putih. Kayu manis. Alah, kok kayu putih, kayu manis. Nah, ini juga ada bunga lawang. Bunga lawang secukupnya. Jadi itulah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk memasak daging. Ini juga ada santan sebagai kuahnya, tapi karena rendang dia kan tidak berkuah, jadi nanti kita endapkan dia sampai kering supaya menjadi rendang yang enak. Nah, ini dia dagingnya kawan-kawan. Nah, dagingnya. Jadi untuk memotong dagingnya itu dia, ini daging yang sudah diiris-iris tadi. Perhatikan setiap potongan itu berlawanan dengan serat dagingnya. Nah, yuk simak terus ya kawan-kawan bagaimana cara kita memasak rendang daging. Nah, teman-temanku, inilah dia cabai, bawang merah, bawang putih, dan kemiri, dan beserta teman-temannya tadi yang sudah kita blender. Nah, jadi ini kita mau langsung kita panaskan di atas kompor. Tapi sebelum dipanaskan, kita tambahkan minyak nantinya sedikit agar dia tergoreng dengan sempurna dan matang, baru kita masukkan daging. Yuk teman-teman, ikuti terus kelanjutannya ya. Bumbu-bumbu dasar tadi yang cabai tadi sudah berada di atas kompor, jadi kita tambahkan bumbu tambahannya. Kita aduk-aduk dulu sebelum ditambahkan bumbu dasarnya. Kita tadi ini blendernya ini secara terpisah teman-teman. Jadi cabai merah dan cabai kering serta bawangnya itu jadi satu. Nah, itu kita blender dahulu, baru yang lainnya. Karena kalau di blender semua sekaligus tidak cukup blendernya. Nah, ini kita masukkan bumbu tambahannya seperti bunga lawang, batang serai, daun salam, juga daun jeruk purut. Nah, ini kita tambahkan serta kayu putih. Kayu manis. Nah, serta kayu manisnya kita masukkan. Setelah itu kita cawu-cawu atau diaduk-aduk. Nah, kita aduk-aduk. Nah, kita aduk-aduk terus teman-teman ya. Kita tunggu dia sampai mendidih. Nah,
Nah, ini dia teman-teman, ini sudah keluar, sudah panas bumbunya, sudah mendidih dan aromanya juga sudah keluar. Kita masukkan saja dagingnya teman-teman. Ini bertujuan agar bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam daging dan daging itu lebih cepat empuk. Nah, jadi kita masukkan dagingnya sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau semua sekaligus nanti muncrat atau nyiprat dia payah. Nah, kita masukkan. Oh iya teman-teman, sebagai informasi harga daging di sini itu 140.000 per kilonya. Jadi kita tadi itu cuman beli sekilo karena yang makan pun kita cuman berdua aja. Kalau kawan-kawan mau makan yang dari jauh-jauh ya monggo silahkan kemari. Nah, ini dia. Nah, ini kalau putar kuali ini tidak termasuk dalam apa ya teman-teman, ini hanya untuk mempermudah masak aja, jangan pula-pula nanti putar kuali, hanya untuk cara mudah memegangnya saja. Nah, kita cawo-cawo atau kita aduk-aduk kita aduk-aduk dagingnya, ini bertujuan agar dagingnya itu meresap teman-teman. Dagingnya itu meresap, nah bumbu-bumbunya itu meresap teman-teman. Nah, ini dia, kita cawo-cawo terus. Nah, jadi yang selera kulineran rendang sapi boleh disimak nih teman-teman ya, bagaimana cara kita memasak rendang sapi ini. Nah, jadi kita aduk-aduk ya teman-teman, menunggu dagingnya itu empuk dan bumbunya itu meresap, baru kita masukkan santan untuk next tipsnya. Simak terus ya kawan-kawan. Lihat teman-teman, warna khas rendangnya khas banget warnanya. Ini masih dengan bumbu-bumbu dasar tadi sama daging saja teman-teman, santannya belum kita masukkan. Lihat warnanya, teksturnya itu sangat menggoda. Sebenarnya saya sudah lapar tapi karena belum matang ya, tahan selera teman-teman. Mantap. Nah teman-teman, rendangnya sudah mendidih, kita masukkan santan ya teman-teman. Ini santannya kita tadi beli langsung jadi santan teman-teman, karena kalau beli kelapa terlalu repot nantinya, jadi kita beli santan aja langsung. Nah, kita cawo-cawo ya teman-teman, atau diaduk-aduk. Nah teman-teman, dagingnya pada berenang teman-teman di dalam terkuah-i. Nah, kita aduk terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita simak terus ya, kita tunggu sampai mendidih. Tapi agar santannya itu tidak pecah, ada baiknya kita aduk-aduk terus teman-teman, karena santan ini kalau mendidih nanti ujung-ujungnya dia naik meluap ya, luber penuh jadi tumpah-tumpah. Jadi ya sambil kita aduk-aduk, kita jaga panasnya biar nggak mendidih naik ke atas. Nah, sebagai tambahannya kita mau masukkan ini dia, kacang merah. Tapi sabar, kita tunggu sebentar lagi. Kacang merah ini juga cukup lama kalau dimasak teman-teman. Jadi dia itu sama juga seperti daging, kalau tidak cepat masuknya nanti berbeda. Nanti dagingnya sudah empuk, kacangnya masih mentah. Nah, jadi kita tunggu ya teman-teman sampai dia mendidih, baru kita masukkan kacang merahnya. Nah, sebagai penyedapnya kita tambahkan garam. Nah, garam ini secukupnya teman-teman ya, jangan sampai keasinan atau nggak asin sama sekali. Jadi kita tambahkan garam, juga kita tambahkan sake atau gula. Nah, ini juga secukupnya aja, pakai takaran, pakai kira-kira, jangan sempat nanti kemanisan, jadi manisan daging atau tidak ada rasa manis sama sekali.
Jadi kita itu menambahkan penyedapnya itu hanya gula dan garam saja. Kita no penyedap di sini teman-teman. Kita tidak pakai yang namanya Royca atau Masaka. Nah, jadi kita pakai penyedap. Itu tadi ada sesuatu yang timbul teman-teman. Nah, itu bertujuan untuk agar daging ini itu cepat empuk. Jadi kita masukkan beberapa batang sendok di dalamnya. Nah, kita aduk terus teman-teman ya. Simak terus ya teman-temanku. Rendang sudah mendidih. Sekarang saatnya kita campurkan kacang merahnya teman-teman. Nah, ini dia kacang merahnya kita masukkan. Nah, itu dia teman-teman. Ada sesuatu yang timbul. Itu sebagai dia kalau kita masak dia kan menyimpan panas. Jadi panasnya itu dia menyebar ke daging. Itu entah mitos, entah fakta, tapi yang jelas memang itu kita menggunakan cara seperti itu. Jadi kita tuh memasukkan beberapa sendok ke dalam agar dia itu cepat empuk dagingnya. Nah, setelah kita masukkan kacang merahnya, kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai ini santannya mengering. Nah, setelah santan ini mengering, nanti kita tambahkan santan yang kedua. Ini dia santan yang kedua. Nah, jadi santan yang kedua ini sebenarnya adalah santan yang pertama kali diperas. Jadi santan yang kita masukkan tadi itu adalah santan kedua yang setelah yang pertama diperas ini. Nah, jadi ini adalah santan induknya. Nah, ini teman-teman. Nah, kita tunggu ya teman-teman sampai dia mendidih. Kita aduk-aduk sampai mengering, baru kita masukkan santan keduanya. Simak terus ya teman-teman bagaimana hasil akhir dari rendang kita ini. Udah nonton Spider-Man? Semalam belum pamer. Pamer ya? Apa? Pas 10 hari 7 malam 11 juta per orang semua. Nah, teman-temanku, ini rendangnya saat ini sedang mendidih. Kita masih menunggu dia sampai kuahnya ini mengering. Jadi sebaiknya jangan kita peduliin. Kalau kita peduliin lama dia masaknya. Jadi kita tinggal aja, nanti kita intip-intip, kita lirik-lirik. Itu sudah kering, baru kita masukkan santan keduanya. Oke teman-teman, simak terus ya kelanjutannya bagaimana rendang daging sapi kita ini nantinya. Ya teman-teman, setelah tidak kita peduliin, setelah beberapa menit tadi, akhirnya rendang kita sudah mengering teman-teman. Tapi masih kurang sedikit lagi teman-teman, baru kita masukkan santan keduanya atau santan induknya ya teman-teman, santan kepalanya. Nah, ini dia teman-teman tampilannya. Nah, ini lihat kacang merahnya teman-teman. Nah, tampak lebih besar teman-teman dari sebelum yang kita campurkan tadi teman-teman. Nah, ini sekarang mau kita masukkan santan keduanya teman-teman atau santan induknya teman-teman. Nah, ini kita masukkan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita tunggu lagi teman-teman sambil kita aduk-aduk. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, dan kita tunggu lagi sampai mengering teman-teman. Jangan kita pedulikan lagi teman-teman. Tapi sekali-sekali kita intip-intip teman-teman ya. Kita intip-intip, kita aduk-aduk sampai dia matang. Yuk teman-teman, ikutin terus teman-teman ya. Bagaimana hasilnya nanti.
Nah, ini ya teman-teman, kita intip dulu bagaimana. Ternyata sudah agak mengering. Kita aduk dulu sebentar teman-teman. Setelah itu kita tinggalkan lagi, jangan peduli dulu. Oke teman-teman, simak terus ya teman-teman. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, monggo teman-teman silakan di subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya juga ya teman-teman. Simak terus ya teman-teman. Intip dulu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kita intip dulu. Coba kita aduk-aduk, kita lihat bagaimana. Nah ini teman-teman, nih tuh, ini kacangnya nih teman. Nah ini kacangnya ini nanti dia sampai seperti terkelupas gitu teman-teman. Nah jadi dia memang harus benar-benar matang teman-teman, jadi dia terasa enak, dia seperti pecah gitu, terkelupas gitu. Coba kita rasa dulu ya teman-teman ya, kuahnya apa rasanya ya teman-teman. Coba dirasa dulu. Nyap 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 teman-teman. Mantap teman-teman, enak. Khas rendangnya itu terasa banget. Jadi paduan rempah-rempah yang meresap tuh di bumbu-bumbunya itu terasa semuanya khas banget teman-teman. Pokoknya mantap lah teman-teman. Yuk jangan kita pedulikan lagi, biarkan saja dia bekerja dengan sendirinya teman-teman. Oke, simak terus ya teman-teman. Tapi sebelumnya ingat jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, setelah nggak kita intip-intip, sekarang kita intip-intip, ternyata sudah mengering, tapi ini masih kurang mengering lagi. Jadi nanti kita sampai kuahnya itu benar-benar dia hanya menjadi tinggal seperti bumbu gitu aja teman-teman. Jadi sendoknya tadi sudah kita angkat teman-teman, sudah kita angkat karena dagingnya sudah lembek, juga kacangnya juga sudah lembek. Jadi kita angkat saja. Nah di samping itu kita tadi juga ada masak sesuatu teman-teman. Kita lihat di sebelah ada apa. Nah ini dia teman-teman, kita check it out. Ada apa teman-teman? Nah ternyata bolu kukus teman-teman. Jadi kita tadi di samping masak rendang, kita juga ada membuat bolu kukus, tapi kita tidak membuat kontennya tentang bolu kukus. Jadi yang kita buat ini adalah khusus memang rendang saja. Jadi ya sudahlah, disimak terus teman-teman ya. Kita tunggu sampai rendangnya ini mengering lagi ya teman-teman. Nah teman-temanku, inilah dia rendang kita sudah jadi, sudah mengeluarkan warna minyak dari santannya. Nah ini dia, lihat tampilannya. Nah kita aduk-aduk di bawah biar dia tidak gosong di bawahnya. Ini dia tampilannya teman-teman. Wah, delicious food of sapi, daging sapi apa bahasa Inggrisnya? Beef. Nah ini dia teman-teman, lihat teman-teman. Sedikit lagi, kita tunggu sedikit lagi biar agak mengering lagi, biar terlihat dia tekstur daging dan kacangnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus teman-teman ya, biar tidak gosong di bawah. Oke teman-teman. Nah udah matang nih teman-teman. Sudah saatnya kita untuk icip-icip maknyos. Oke teman-teman, kita siapkan dulu untuk platingnya, untuk kita tempatkan ke wadahnya. Tapi sebelumnya monggo di subscribe dulu channelnya dan jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman. Oke teman-teman, simak terus ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, rendang daging sapi kita sudah selesai, sudah kita tempatkan di wadah. Sekarang kita mau makan pakai nasi teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, terima kasih sangat-sangat ya teman-teman. Tapi jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe maksudnya.
Oke lah teman-teman, sekarang kita mau coba makan dulu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya teman-teman, bagaimana ini dagingnya nih. Aduh, saya mau coba daging dulu ya teman-teman, bagaimana hasil masakannya. Nah, jadi kita mau lihat dagingnya ini seperti apa. Nah, ini lihat teman-teman, terlihat sangat lembut. Nah, ini karena cara kita memotong tadi teman-teman, jadi dia terlihat sangat lembek. Nah, seperti ini, lihat. Nah, lembek sekali teman-teman, tapi sedikit agak panas, lembek. Coba kita rasa ya teman-teman, kita gigit gimana rasanya. Nah, kita rasakan ya teman. Lembut teman-teman, asli teksturnya lembut banget dan mudah untuk digigitnya. Lihat, saya sekali gigit langsung lepas nih teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton.